Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pun, selamat datang mahasiswa ya. Selamat bergabung di video pembelajaran kali ini. Hari ini bersama saya Ayus Tio Putri akan membahas materi tentang kalimat efektif. Jangan lupa disimak ya. Nah, oke ya. Ya, kalimat efektif ya. Videonya baru sempat dirilis ya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman dalam memahami lebih jauh tentang kalimat efektif ya. Video ini bisa teman-teman ulang dan ulang jika benar-benar membutuhkannya. Semoga membantu ya teman-teman. Kalimat ini saya panduannya adalah buku dari Badan Bahasa ya, yang sudah dilampirkan di laman Fiklas teman-teman. Nah, bagi yang belum mendapatkan bukunya ya silakan PDF-nya atau bukunya silakan tulis di kolom komentar, nanti akan diberikan ya link dari buku tersebut. Nah, jadi teman-teman, untuk materi kali ini yaitu tentang kalimat efektif, tetap jangan lupakan materi-materi yang lalu, karena kalimat efektif ini adalah gabungan-gabungan dari penggunaan tanda baca, penggunaan huruf, dan penggunaan diksi atau kata. Referensinya tadi seperti yang di awal saya bilang, saya menggunakan buku dari Badan Bahasa yaitu tentang kalimat ya, karyanya Pak Sasongkot ya. Kemudian ada PUEPI, ada KBBI ya. Tetap ini tidak boleh lepas dari mata kuliah kita bahasa Indonesia ya. Kenapa? Ya memang ini adalah dasarnya gitu kan. Ketika kalian membuat sebuah kalimat tapi salah penggunaan tanda baca, ya maknanya pun akan salah. Apalagi kita akan membahas tentang kalimat efektif. Nah, di dalam kalimat efektif ini ada pengertian, ada ciri-ciri, ada contoh, ada latihan, kemudian bagaimana sih cara membedakan kalimat efektif dengan yang tidak efektif, dan terakhir ada simpulan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, disiapkan dulu pikiran, harus fresh, harus tenang ya, karena di materi ini kita akan bahas dan bedah satu persatu. Yang pertama, kalimat efektif ya. Kalimat efektif ini merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Jadi intinya kalimat efektif ini apa ya? Ya, mengungkapkan sebuah gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Dengan kata lain, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara dapat digunakan mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas, sehingga gagasan itu dapat dipahami secara seksama oleh pembaca atau pendengarnya. Jadi gini nih maksudnya, kalimat efektif itu ketika saya menyampaikan A, teman-teman langsung memperoleh maknanya pun A. Ya, tidak bias, tidak ambigu, tidak membingungkan. Kalau saya bilang B, berarti teman-teman juga menerimanya B. Ya, jadi itu harus bisa dipahami gagasannya oleh pembaca atau pendengar. Ya, jadi ketika saya bilang tolong matikan handphonenya, teman-teman mematikan handphonenya, ya mematikan tuh berarti apa loh? Ada ambigu loh, apa mau dimatikan atau dinonaktifkan atau disingkirkan dari hadapan atau pandangannya ya. Jadi jangan sampai terjadi makna yang ambigu. Oleh karena itu, kalimat efektif mampu menciptakan kesepemahaman antara penulis dan pembaca atau antara pembicara atau pendengar. Jadi harus sama ya. Jadi tujuan saya berbicara A, teman-teman juga harus menerimanya A, tidak boleh B, C, D atau E ya, karena harus menciptakan kesepemahaman ya, harus sama intinya. Kemudian di dalam kamus kata, efektif pada kalimat efektif mempunyai beberapa makna ya. Efektif yang pertama membawa pengaruh. Jadi, kalimat efektif dapat dimaknai sebagai kalimat yang membaca pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Ya.
Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu ada beberapa. Yang pertama ada kelugasan, ada ketepatan, ada kejelasan, ada kehematan, dan ada kesejajaran. Bubar lagi, nggak apa-apa deh ya. Nah, di sini lugas artinya ya lugas. Kalian harus tahu, lugas itu harus jelas. Kalau tepat itu tepat penggunaan dan pemilihan diksinya. Kalau jelas berarti harus jelas subjek, predikat, objek, keterangan yang tidak bisa bertele-tele. Hemat ya, itu kalimatnya harus pendek-pendek tetapi sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya, silakan Anda mendengarkan saya berbicara. Hemat tidak? Hemat tidak? Kalau dengarkan saya mau berbicara. Nah, seperti itu ya. Jadi hemat itu tidak bertele-tele ya. Jadi kalimatnya intinya saja, yaitu hematnya tidak diulang-ulang. Kayak saya menyukai bunga-bunga. Cukup satu ya, saya menyukai bunga. Kemudian kalau sejajar itu artinya sama ya, sama. Kalau yang satunya menggunakan kalimat aktif berarti harus aktif juga. Kalau kalimat interrogatif juga, jadi harus sejajar ya, harus penggunaannya harus sejajar, penggunaan diksinya. Itu ciri kalimat efektif, ada 5 ya. Kembali lagi dari ciri-ciri kalimat efektif tadi, kalau teman-teman masih bingung dari penjelasan saya, silakan dibuka PDF-nya ya. Jadi ketika teman-teman mendengarkan saya, memperhatikan saya ya, kalian juga harus memahami dengan membaca. Kembali lagi, karena setiap individu itu berbeda. Ada yang hanya dengan mendengarkan dia langsung, oh oke, saya tahu maksudnya. Ada yang harus disambi dengan membaca, atau hanya dengan membaca saja yang bersangkutan bisa memahaminya dengan baik ya. Jadi saya harap ketika teman-teman menjelaskan penjelasan dari saya, PDF-nya dibuka ya. Semoga udah di-download. Lanjut ya. Oke, lanjutnya ada kelugasan. Saya akan menjelaskan satu persatu yang dimaksud. Kalau tadi kan secara singkat ya. Kalau lugas ini mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu adalah yang pokoknya saja. Jadi lugas, tegas ya. Jadi hanya yang perlu saja, hanya yang penting saja, tidak berbelit-belit ya. Kemudian contohnya, nah ini ada 2 kalimat yang intinya tidak lugas ya, intinya berantakan kalimatnya, tapi saya hanya menjelaskan yang nomor 1 saja ya. Terus, meningkatnya permintaan terhadap produk kertas mau tidak mau memaksa industri kertas menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Itu tidak lugas karena banyak kata yang diulang gitu ya. Nah, kok sama anjir. Nah, jadi dari kalimat yang tadi, yang terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas mau tidak mau memaksa industri kertas menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Ini belum lugas ya. Untuk menjadikan kalimat ini lugas, ada 3 yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas memaksa industri kertas menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Ya, itu sudah lugas. Atau permintaan terhadap produk kertas yang terus meningkat memaksa industri kertas menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Atau permintaan terhadap produk kertas memaksa industri kertas untuk menambah produksi dan meningkatkan mutunya ya. Jadi ketika sebuah kalimat yang sekiranya itu adalah baik, ternyata dia belum efektif. Kenapa? Biasanya kalimat yang kita tuliskan itu adalah kalimat lisan kita ya, yang berantakan antara subjek, predikat, objek, keterangannya. Jadi seperti itu ya, ketika kalian membuat sebuah kalimat. Yang kedua, ini yang contoh kedua ya, tidak saya bahas, yang teman-teman baca sendiri saja. Kemudian yang kedua ada ketepatan. Ketepatan itu adalah mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu harus gitu atau kena benar sesuai dengan sasaran. Jadi sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir. Nah, yang harus kalian garis bawahi adalah kalau tepat tidak menimbulkan multitafsir atau keambiguan. Contohnya, rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Ya, kita akan bahas di contoh yang pertama. Rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Maksudnya apa sih? Maksudnya rumah seniman atau rumah yang punya seniman atau rumah karya seniman atau seniman yang punya rumah. Nah, ini bisa dijadikan 3 kalimat yang tepat
Yang pertama, rumah yang antik milik seniman itu berarti rumah milik seorang seniman yang dijual. Ya. Atau rumah antik. Rumah yang antik sama rumah antik beda ya. Rumah antik milik seniman atau seniman yang antik itu menjual rumahnya dengan harga murah. Jadi yang antik ini yang mana? Model rumahnya yang antik, nama rumahnya yang antik, atau senimannya yang antik ya. Jadi ketika kalian membuat kalimat efektif dengan ketepatan tuh harus tidak boleh multitafsir, tidak boleh ambigu ya. Jadi harus jelas. Lanjut. Nanti teman-teman baca sendiri saja. Ya, saya hanya membacakan satu. Kejelasan. Nah, jelas dalam kalimat efektif itu mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Unsur kalimat apa saja? Ya, subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Itu adalah unsurnya. Tapi haruskah sejelas itu? Kita lihat dari contohnya. Saya akan bahas contoh yang pertama ya. Yaitu berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam, udah jelas tuh tidak efektifnya ya, bahwa dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Bisa kalian ubah kalimatnya menjadi berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Lebih nyaman ya ketika kalian membacanya. Atau promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan dapat diketahui berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan. Ya, ini adalah jelas ketika kalian membaca ini langsung jelas. Oh, intinya adalah promosi meningkatkan kapasitas berdasarkan analisis. Ya, itu intinya. Tapi kalau kalian baca yang kalimat yang pertama itu terlalu panjang. Ya, terlalu panjang dan membingungkan ya. Pada akhirnya kalian sendiri yang bingung. Selanjutnya ada kehematan. Kehematan ini dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, perlu kehati-hatian. Tata dua tangan. Untuk itu perlu dihindari bentuk-bentuk kata yang bersinonim. Tahu ya, sinonim memiliki makna yang sama. Oke, biasanya kalau tidak hemat ini ketika kalian mendengar MC, moderator atau sedang berpidato ya, itu banyak menggunakan kalimat-kalimat yang tidak hemat. Karena apa ya? Mungkin karena nervous ya. Jadi kata-kata apa saja yang keluar tuh kadang-kadang tidak disadari ya. Contohnya nih, ada buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Jadi intinya buku yang buat Badan Bahasa, yang menerbitkan Gramedia. Kita lihat. Ini polanya subjek predikat pelengkap, subjek predikat pelengkap. Bisa jadi buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Sama ya. Kemudian yang kedua bisa dari predikat subjek. Badan Bahasa membuat buku itu dan Gramedia yang menerbitkannya. Mohon maaf, banyak tipu ya. Jadi itu adalah predikat subjek, predikat subjek. Lanjutnya ada kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat tersebut harus paralel, sama, atau sederajat. Ya, terutama letak penggunaan imbuhan. Ya, kalau dalam struktur itu terletak pada klausa-klausa ya yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk. Itu harus sejajar. Intinya sih yang penggunaan imbuhan loh teman-teman. Nah, ada contohnya, gaji karyawan yang telah diangkat oleh yayasan digaji berdasarkan perjanjian kerja yang telah ditandatangani sebelumnya. Itu bisa kita jadikan sejajar dengan cara merubahnya. Yang pertama, opsi yang pertama adalah gaji karyawan yang telah diangkat oleh yayasan dibayarkan. Di juga berdasarkan perjanjian kerja yang telah ditandatangani sebelumnya. Di juga. Atau karyawan yang telah diangkat oleh yayasan digaji berdasarkan perjanjian kerja yang telah ditandatanganinya. Jadi sejajar, dia menggunakan awalan di semua. Bagaimana? Bingung? Ya, pastinya. Kalau bingung silakan teman-teman baca kembali ya buku PDF yang telah dilampirkan di halaman Fiklasnya. Jika masih bingung juga silakan tulis nama, NPM dan pertanyaannya di kolom komentar. Mudah-mudahan kami akan menjawab
pertanyaan teman-teman dengan baik ya, satu persatu yang kalian bingungkan. Nah, kalimat efektif juga banyak ya keluar di UTS. Iya dong, banyak banget. Nah, oke, saya ada punya beberapa latihan. Ini latihan hanya untuk teman-teman baca saja ya, tidak perlu diselesaikan. Cukup dibaca, dipahami, kemudian dipilih jawabannya yang mana. Ya, soal yang pertama, kebanyakan orang yang kecanduan internet ini dikarenakan mereka menemukan kepuasan di internet yang tidak mereka mendapatkan di dunia nyata. Perbaikan yang tepat untuk kalimat di atas agar menjadi kalimat yang efektif kecuali: A. Menghapus kata yang, B. Menghapus kata ini, C. Mengganti kata dikarenakan, D. Mengganti kata menemukan menjadi menemui, atau E. Mengganti kata mendapatkan menjadi dapatkan. Sudah ketemu jawabannya? Disimpan baik-baik di dalam hati. Kita lihat pembahasannya. Perbaikan yang perlu dilakukan untuk kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah sebagai berikut. Kata yang dan ini dihilangkan karena tidak memiliki fungsi dalam kalimat tersebut. Kata dikarenakan harus diganti dengan kata karena, bukan kata kerja, sehingga tidak perlu diberi imbuhan. Yang ketiga, kata mendapatkan harus diganti karena maknanya tidak sesuai konteks ya, yaitu bermakna menjumpai. Perbaikan secara keseluruhan dari kalimat di atas yaitu kebanyakan orang kecanduan internet karena mereka menemukan kepuasan di internet yang tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Jadi perbaikan yang tidak perlu dilakukan yaitu mengganti kata menemukan menjadi menemui. Jawaban yang benar adalah D. Saya balik lagi ke soalnya. Ada kata kecuali. Teman-teman harus paham ketika kalian membaca soal, satu kata itu memiliki arti. Ya. Nanti soal-soal UTS juga banyak menjebak seperti ini. Kalian membaca, oh berarti ya kalimat efektif yang mana? Kalian lupa membaca kecualinya, ya seperti itu. Jadi soal-soal yang ada dalam kuliah bahasa Indonesia ini biasanya soal-soal jebakan Batman. Nah, kenapa jebakan Batman? Ketika kalian baca soalnya tidak secara utuh, tidak secara sempurna, kalian akan salah dalam memilih jawabannya. Ya, begitupun nanti dalam UTS. Oke ya, soal kedua. Pertanyaannya, manakah kata dari kalimat di atas yang merupakan kata tidak baku? Ada pesenam, dikarenakan, olahragawan, perawatan, atau cedera? Kita bahas. Nah, imbuhan berfungsi membentuk kata kerja. Kata dikarenakan tidak tepat karena kata karena bukan merupakan kata kerja, melainkan sebuah konjungsi. Oleh karena itu, kata karena tidak boleh diberi imbuhan di kata dikarenakan. Sebaliknya diganti dengan karena atau disebabkan. Jadi jawabannya B. Ya, sekali lagi teman-teman, pesan dari kami, tugas apapun ketika soal pilihan ganda, pilihan A, B, C, D, atau E, atau pilihan benar salah, itu kami menyisipkan soal-soal yang membuat kalian harus berpikir secara kritis ya, bahwa soal ini jawabannya ada atau tidak, jawabannya langsung ditemukan atau tidak, jawabannya tersirat atau tersurat, atau ketika kalian membaca pilihannya benar semua loh pilihannya, tapi kok saya jawab ini dijawabnya salah ya. Itu memang sengaja kami membuat soal seperti itu agar teman-teman itu bisa lebih kreatif ya, bisa lebih greget dalam membaca ya. Intinya teman-teman harus benar-benar berpikir dalam menyelesaikan sebuah soalnya, tidak hanya dengan membaca sekilas langsung bisa menemukan jawabannya, tidak ya, tapi ada ranah-ranahnya. Teman-teman sudah mahasiswa ya, jadi harus banyak soal-soal yang bahasanya ya, soal-soal yang harus teman-teman selesaikan itu tidak hanya dengan memilih A, B, C atau D saja, tapi harus benar-benar dipahami secara saksama. Soal terakhir, soal ketiga, ini contohnya dalam sebuah paragraf, dalam sebuah wacana ada 2 paragraf. Ketika teman-teman membaca ini, wow banyak banget Bu bacaannya, iya, tapi memang seperti ini bacaannya. Fokusnya langsung ke sini, kita baca dulu di pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Dari paragraf bacaan di atas, manakah yang bukan kalimat efektif? Ada kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Berarti harus dibaca dong Bu semuanya. Iya.
Ketika kalian membaca kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, 4, 5, dan 6 dan seterusnya, bisa kalian langsung dapatkan kok mana ya yang efektif. Kita langsung lihat ke pembahasannya. Pada kalimat kedua terdapat kata gejala dan tanda yang sebenarnya bermakna sama, berarti dia menggunakan sinonim ya, makna sama sinonim. Jadi kalimat kedua dalam paragraf di atas dinilai tidak efektif karena adanya pemborosan kata. Ya, sekali lagi buat teman-teman, ketika teman-teman membaca atau memperoleh soal dari kami, ketika kok soalnya seperti ini loh, kok soalnya diulang lagi loh, tapi kok jawabannya berbeda loh, tadi saya jawabnya A benar, soal berikutnya saya jawab A lagi salah, berarti itu adalah trik and trik dari kami ya, agar teman-teman kembali lagi berpikir secara kritis ya, jangan menerima apa yang kami berikan apa adanya. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak sekilas ya materi pemaparan tentang kalimat efektif. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa nama, NPM, dan jurusan atau prodi kalian. Ya, sebagai tanda bahwa kalian sudah bersumbangsi dan berpartisipasi, tuliskan nama, NPM, ya, dan jurusan atau prodi kalian di kolom komentar. Agar apa sih? Agar kami tahu bahwa teman-teman tidak hanya membaca materi PDF yang telah kami berikan di V-Class, tapi teman-teman juga telah menyimak secara baik video pembelajaran yang telah kami buat ya. Semoga bermanfaat. Jika memang memerlukan lagi tentang kalimat efektif, boleh diulang lagi dari video ini. Terima kasih, salam sehat dari saya, Ayu Setia Putri, dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian gunakan masker, hindari kerumunan, jauhi jarak ya, ketika teman-teman itu berjarak itu 1-2 meter ya. Cuman kadang-kadang ini tidak berarti ya, tapi ya setidaknya kalian harus menjaga diri, harus mawas diri ya. Semoga pandemi cepat berakhir, karena saya kangen bertemu secara langsung dengan teman-teman tatap muka di kelas, karena di kelas itu lebih indah. Kenapa? Bisa bercanda ria ya, kita bisa saling iseng-iseng ya, kalau di kelasnya berbeda kalau secara virtual seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.